Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manfaat soft skill yang harus kita pelajari untuk masa depan yang lebih cerah. Sebelum membahas tentang manfaat, ada baiknya saya akan membahas apa itu soft skill. Soft skill merupakan keterampilan yang tidak terlihat, kemampuan dalam pengendalian diri, seperti kemampuan kita berinteraksi sama teman, kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana sikap kita menghadapi masalah, kemampuan kita dalam kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Walaupun keterampilan soft skill ini tidak terlihat, akan tetapi sangat dibutuhkan untuk bisa sukses di masa depan. Selain soft skill, ada juga yang namanya hard skill, yaitu kemampuan yang terlihat seperti keterampilan kita dalam membaca, menulis, bermain gitar, menyanyi, dan masih banyak lagi. Kalau diamati di lingkungan sekolah, keterampilan soft skill ini jarang diajarkan. Padahal keterampilan ini sangat diperlukan dalam dunia kerja. Soft skill ini sangat penting bagi pekerja, karena jika kita memiliki skill ini, maka tingkat kedewasaan kita atau kematangan berpikir kita akan lebih meningkat. Kita akan lebih pandai dalam menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut, bagaimana kita menghadapi masalah pribadi kita sendiri, masalah kehidupan sosial atau hubungan sesama teman, dan masih banyak lagi. Nah, agar lebih jelas bagaimana itu manfaat soft skill, di sini saya akan mulai membahas apa itu manfaat soft skill. Yang pertama itu keterampilan berkomunikasi. Seseorang dengan keterampilan berkomunikasi yang baik pasti memiliki kemampuan dalam mengelola informasi, entah itu informasi yang diterimanya secara lisan maupun tulisan. Dan kemudian jika seseorang itu menyampaikan kembali informasi kepada orang lain, maka orang yang menerima informasi dari seseorang itu akan menerima dan memahami dengan baik juga informasi yang dia berikan. Kemudian yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan ini merupakan kemampuan dalam berhubungan secara baik. Kamu merupakan individu yang pendengar yang baik, serta tidak mudah menghakimi individu yang lain. Kamu gemar membagi ide atau masukan kepada mereka. Jika kamu memiliki keterampilan ini, kamu akan menjadi mitra atau partner kerja yang bersedia ketika dibutuhkan oleh mitra kerja lainnya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Keterampilan ini merupakan gabungan kemampuan dalam menganalisis atau mengidentifikasikan sebuah problem, serta mampu memberikan beberapa solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat, aktif mendengarkan. Mendengar merupakan kemampuan non-teknis yang cukup penting untuk mendapatkan informasi, agar supaya informasi yang kita terima bisa kita terima dengan baik dan tanpa salah persepsi. Suatu kemampuan mengelola diri untuk bersedia jadi pendengar untuk orang lain, juga bisa mengambil manfaat dari opini atau pendapat dari orang lain. Kemudian kita akan menjadikan pendapat atau opini tersebut sebagai interupsi jika memang harus dilakukan. Yang kelima, aktif belajar. Kamu harus aktif belajar guna menambah ilmu pengetahuan
ataupun wawasan, apalagi jika ilmu tersebut terkait dengan pekerjaan yang sedang kamu jalani. Kesimpulan dari paparan ini, semakin kamu piawai dalam mengelola soft skill, kelak akan semakin tinggi potensi tingkat keberhasilan dalam meniti karir. Bukan hanya hard skill yang diutamakan, akan tetapi eksistensi dari soft skill ini sudah menjadi keharusan bagi seseorang dalam meniti karir. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.